Nah, pernah nggak ketika Anda sedang ngobrol serius, tiba-tiba lawan bicaramu memelintir ucapan Anda, jadi sesuatu yang enggak Anda maksud sama sekali? Atau Anda lagi berpendapat, terus dibantah dengan argumen yang bikin Anda mikir, loh, saya nggak ngomong gitu kok. Nah, kalau pernah, selamat. Anda mungkin baru saja jadi korban dari strawman argumen, alias argumen manusia jerami. Dalam video ini, kita bakal kupas tuntas apa itu argumen manusia jerami, kenapa ini berbahaya banget, bahkan lebih dari debat kusir, gimana caranya kita bisa mendeteksi, menghindari, dan bahkan mengalahkan trik debat ini. Jadi kalau Anda sering disalahpahami sama orang, atau Anda ngerasa sering dijebak dalam debat, video ini wajib Anda tonton sampai habis. Nah, apa itu strawman? Strawman bukan cuma istilah populer di debat internet ya. Ini adalah konsep yang sudah lama dibahas dalam dunia logika, filsafat, dan juga retorika. Douglas Walton, seorang pakar dalam bidang informal logic, menyebut strawman sebagai bentuk sesat pikir atau logical fallacy yang terjadi ketika seseorang sengaja atau tidak sengaja memelintir argumen lawannya, lalu menyerang versi yang dipelintir itu, dan bukan yang sebenarnya disampaikan. Atau bisa dibilang mereka menguatkan posisi sendiri dengan cara melemahkan lawan lewat representasi yang salah. Nah, ini faktanya sebagian besar strawman ini tidak terjadi karena niat jahat, tapi karena terburu-buru dalam merespons, kurang mendengarkan, dan juga merasa terancam. Jadi bukan cuma orang yang berniat memanipulatif yang bisa melakukannya. Kita semua, bahkan Anda, bahkan saya, bisa tanpa sadar membuat strawman tersebut. Makanya penting banget buat kita punya kesadaran berpikir atau critical thinking dalam setiap diskusi. Kemudian kenapa orang pakai trik ini? Oke, kita tahu bahwa strawman itu pada dasarnya adalah memiliki unsur manipulatif. Tapi kenapa sih orang sampai tega menggunakan trik ini? Dan jawabannya sebetulnya sederhana ya, karena mereka ataupun karena itu cara yang cepat untuk menang tanpa harus benar. Dengan sedikit pelintiran, orang bisa menyulap pendapat kita jadi seolah-olah kita itu radikal, kita itu nggak masuk akal, atau kita itu melawan kebenaran yang umum gitu ya. Misalnya kamu bilang kita harus evaluasi nih lembur yang terlalu sering ini, misalkan kayak gitu. Kemudian lawanmu balas, wah, kamu anti kerja keras ya. Jadi seolah-olah pendapat kita itu negatif gitu ya. Padahal kamu cuman ingin memastikan bahwa organisasi ini tidak kekurangan orang ataupun beban kerja tiap orang itu sudah sesuai. Tapi karena argumen kita diubah jadi versi paling jelek dan nyeleneh, nah itu yang mendengarkan langsung berpikir kamu salah gitu ya, kita salah gitu ya. Nah, strawman juga sering dipakai pas seorang lagi kepepet nih dan dia nggak bisa jawab argumen aslimu. Jadi dia buat topik baru dari argumen palsu tersebut biar kita ikut terbawa dan diskusi menjadi melenceng. Nah, tujuannya udah pasti biar mereka nggak perlu tanggung jawab gitu ya, nggak perlu tanggung jawab menjawab hal yang sebenarnya. Nah, kadang mereka nggak sadar tuh mereka melakukannya. Ini yang lebih bahaya sebetulnya ya. Jadi banyak orang yang nggak tahu bahwa mereka sedang bikin strawman. Ya, mereka terlalu cepat menyimpulkan atau terburu-buru bereaksi kepada secara emosi gitu ya, bukan secara logika. Dan akhirnya kita disalahpahami bukan karena jahat, tapi karena mereka nggak cukup mau mendengarkan yang secara jernih gitu ya. Dan yang lebih gawat lagi di tempat kerja, jadi politik kantor, kemudian media sosial, bahkan obrolan keluarga gitu ya. Strawman ini bisa jadi alat untuk membentuk opini massa. Siapa yang bisa menyederhanakan narasi paling cepat, maka dia yang menang. Bukan karena dia benar, tapi karena dia bisa mengontrol persepsi. Jadi mulai sekarang kalau kamu merasa kok orang ini melenceng dari maksud pikiran kita gitu ya, itu harus kita waspadai. Bisa jadi kita itu sedang masuk ke dalam perangkap argumen manusia jerami ini. Contoh nyata di kehidupan. Oke, kita ambil contoh yang paling sering kejadian deh, yaitu di kantor. Nah, ini coba bayangin Anda pada saat rapat gitu ya, menganalisis, menurut saya metode laporan kita perlu ditinjau biar lebih efisien. Tapi kemudian seseorang nyeletuk nih, oh jadi Anda ngerasa kerjaan kami nggak efektif ya, Anda meremehkan cara kerja tim kami dan bla 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 gitu ya.
Nah, kita akan mikirlah arahnya kenapa ke sana gitu ya. Nah, ini contoh strawman di dunia kerja. Dan sayangnya ini sering dipakai sebagai alat politik di kantor. Nah, ini misalkan ya, kalau Anda kasih masukan, maka akan dibilang menyalahkan. Kalau Anda usulkan ide baru, maka dianggap menjelekkan yang lama. Nah, kalau Anda minta kejelasan SOP, maka dituduh cari-cari celah untuk menyudutkan orang. Ya. Nah, ini untuk strawman ini bukan cuma soal argumen, tapi bisa bikin kita tuh dicap buruk. Padahal kita cuman pengen suatu hal menjadi lebih baik gitu ya. Dan kalau yang menyerang punya posisi atau suara lebih banyak, Anda bisa dipinggirkan, bahkan dimusuhi semua orang. Nah, makanya mengenali trik ini penting banget nih buat kita bertahan hidup di lingkungan kerja yang penuh dengan tarik-menarik kepentingan. Nah, kemudian bagaimana cara menghadapi strawman ini ya? Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mewaspadai strawman ini. Jadi yang pertama itu bisa dilakukan melakukan klarifikasi ya. Daripada langsung kita bilang itu bukan yang saya maksud dengan nada tinggi gitu ya, jadi emosi. Nah, coba pakai pendekatan yang ini misalkan maaf, sepertinya terjadi miskomunikasi nih. Yang saya maksud tadi lebih ke arah efisiensi sistem, bukan menyalahkan siapapun. Nah, jadi tonnya rendah, isinya padat gitu. Jadi lawan sulit menyerang nih, menyerang balik gitu ya, tanpa terlihat dia agresif. Jadi kalau dia agresif, emosi, udah buyar gitu ya. Nah, kemudian ulangi niat kita nih. Kadang orang menyerang karena salah tangkap niat kita. Jadi coba tambahkan kalimat seperti, saya usul nih, usul ini karena ingin tim kita makin solid dan minim kerja ulang, bukan untuk menyalahkan proses yang sebelumnya sudah dilakukan. Nah, ini membantu menggeser dari fokus kita ini dari saling menyalahkan, dari kesalahan, yaitu ke niat baik gitu ya. Nah, kemudian tahan keinginan kita untuk menyerang balik nih, ini penting juga nih. Kalau kamu terpancing emosi, kamu bisa jatuh ke dalam jebakan mereka. Ingat, strawman thrives to chaos ya. So, tetap tenang agar kamu pegang kendali. Nah, kemudian minta pihak ketiga sebagai penengah, ini juga bisa nih ya, kalau perlu gitu ya. Kalau kamu kalau kamu tahu orang yang memelintir ucapanmu punya agenda terselubung nih, kadang lebih aman kita melibatkan atasan ataupun rekan yang netral gitu ya. Misalkan lebih jelas, mungkin kita bisa diskusikan nih dengan Pak siapa, Ibu siapa, Bu Anu gitu ya, supaya kita semua satu frekuensi. Ini bukan mengadu loh, ini adalah sebuah strategi bertahan ya. Kemudian dokumentasikan komunikasi penting dalam lingkungan kerja. Ya, ini penting nih. Selalu baik punya bukti atau catatan tertulis. Jadi kalau kamu pernah bilang A dan dipelintir jadi Z misalkan, kamu bisa balas dengan fakta-fakta dan bukan emosi gitu ya. Nah, intinya jangan buru-buru defensif itu, dan jangan pula diam seribu bahasa nih. Pilih kata-kata yang sopan tapi tajam, dan pastikan kamu tetap mengontrol narasi ya. Jadi bukan ikut terseret arus jebakan. Nah, ini saya merasa penting dalam membahas ini karena kita hidup di zaman informasi dan juga disinformasi. Jadi orang makin sering menang debat gitu bukan karena mereka benar, tapi karena mereka lebih pintar dalam memelintir nih kata-kata kita. Nah, kalau Anda ataupun kita paham soal strawman ini gitu ya, ini artinya kita lebih jernih berpikir, kemudian nggak gampang dimanipulasi, dan juga bisa jadi komunikator yang lebih bijak ya. Apalagi kalau kita bekerja di kantor nih, aktif di media sosial ataupun sedang berjuang dalam membela pendapat kita sendiri. Nah, sekarang sedikit banyak kita sudah tahu soal argumen manusia jerami ini, dan saya berharap kita tidak menjadi korban boneka yang dibakar dalam debat gitu ya. Karena kita sudah mengetahui trik-triknya dan juga bagaimana cara mengatasinya. Jadi kalau Anda suka topik-topik seperti ini, klik like, share, dan juga subscribe ya, supaya kita bisa membuat konten-konten yang lebih mencerdaskan kita dalam berbicara tentunya ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, yang Anda lawan bukan jerami, tapi cara berpikir yang menyesatkan.